Selamat malam, Anda kembali menyaksikan Trending Topik dan yang menjadi trending pemberitaan pertama untuk malam hari ini. Kalau kita lihat ini ada yang ramai di media sosial, itu ada sandal yang ada dikatakan ini sandal kontroversial. Kenapa kontroversial? Karena ada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di lapaknya nih kalau kita lihat di sini, dan ini sudah disita oleh Polres Gresik, Jawa Timur. Ada ratusan pasang nih yang sudah disita, dan juga selain sandalnya ada 3 unit alat cetak sandal yang sudah disita. Kemudian juga polisi menggeledah pabrik sandal yang ada di Jalan Raya Wringnainom, Kecamatan Wringnainom, Gresik, Jawa Timur. Kemudian sandal ini mereknya Glacio, pada bagian alasnya terdapat motif dengan nama Allah tuh, kalau Anda lihat tuh di situ. Ada namanya dan ini ramai dibahas di media sosial. Sudah ada 6 saksi dari pihak manajemen perusahaan termasuk pemiliknya yang dimintai keterangan oleh polisi. Nah, kemudian juga tadi kepolisian, pemilik pabrik, juga PBNU sudah membakar sandal kontroversial yang telah disita tersebut, dan juga pihak kepolisian meminta perusahaan untuk menarik sandal-sandal yang masih beredar di pasaran karena memang menimbulkan kontroversi. Sementara itu dari pemilik pabrik juga sudah meminta maaf atas produksi dari sandal ini. Kita lihat bagaimana respon netizen, karena tadi banyak sekali di Twitter, di Facebook nih orang-orang men-share berita terkait sandal kontroversial ini. Nah, memang dikatakan memang cukup parah karena tidak diketahui apakah ini disengaja atau tidak. Meskipun ini sudah ditarik di pasaran, tapi sudah sempat keluar, sudah sempat diperjualbelikan bahkan. Jadi ini yang mungkin menjadi perhatian bagi masyarakat, bagaimana kenapa kok bisa ya ini ada tanda ada nama Allah di bawah sandal tersebut. Oke, kita lihat sekarang ke trending pemberitaan kedua. Ini ada jenis narkoba baru, namanya iDozer. iDozer itu seperti apa sih? Nah, sebenarnya ini nih ada di aplikasi. Jadi bisa kalau kita download aplikasi ini, kemudian kita dengarkan ini lewat suaranya, kita ada menimbulkan efek-efek seperti halusinasi, seperti bisa fly begitu katanya, seperti bisa tenang, chill, seperti menggunakan narkoba. Nah, ini korbannya pun juga umurnya bervariasi dari yang muda sekali dari umur 9 tahun sampai umur 60 tahun. Dan ini dikatakan mudah sekali didapat. Sebenarnya seperti apa sih iDozer ini? Berikut adalah informasi selengkapnya. Sejumlah aplikasi gelombang suara di telepon genggam kini tengah menjadi perbincangan hangat. Aplikasi ini mengeluarkan gelombang suara binaural yang dapat menstimulasi otak. Gelombang suara tersebut dapat membuat pendengarnya berhalusinasi seperti mengonsumsi narkoba. Apalagi, aplikasi tersebut juga menyediakan berbagai tipe dosis gelombang yang bisa didengar, mulai dari dosis ganja, kokain, LSD, dan obat-obatan terlarang lainnya. Pionir aplikasi ini dibuat sejak 2005 lalu dalam bentuk CD dan program komputer. Program ini beredar luas di masyarakat internasional secara legal. Kepala BNN Budi Waseso belum menyimpulkan bahwa aplikasi gelombang suara termasuk dalam narkoba jenis digital. Pasalnya belum ada fakta yang membuktikan bahwa aplikasi tersebut bisa berdampak negatif pada saraf otak dan lainnya. Menurut Budi Waseso, sampai saat ini belum ada bukti yang menyatakan bahwa aplikasi tersebut memiliki efek yang sama dengan narkoba. Meski demikian, BNN akan terus bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk mendalami efek dari aplikasi ini. Sampai saat ini sih sebenarnya pengaruhnya secara psikologi masih dicek ya. Ya, tapi itu kan seperti orang mendengarkan musik seperti itu ya. Ya kan, tergantung dia cara ininya, menikmatinya kan. Gitu ya. Tapi saya kira pengaruh seperti yang kemarin ada saraf segala macam sampai saat ini belum ada faktanya ya. Narkoba digital yang masuk lewat telinga manusia dapat sebabkan penggunanya berhalusinasi, lemas, supersensitif, dan kecanduan. Namun tak sedikit penggunanya yang berkelakuan aneh pasca mendengarkan aplikasi ini. Sebelumnya, hasil uji laboratorium BNN menemukan tembakau gorila mengandung kanabinoid sintetik. Zat kimia tersebut merupakan satu dari 36 zat narkotika jenis baru yang belum masuk dalam Undang-Undang Narkotika. Tembakau gorila hingga kini masih beredar melalui media sosial dan penjualan dari mulut ke mulut. Tim Liputan Metro TV. Apakah iDozer ini termasuk narkotika dan haruskah Badan Narkotika Nasional ini masuk sebagai obat terlarang begitu? Nah, sudah bersama dengan kami Bapak Slamet Pribadi selaku Humas dari Badan Narkotika Nasional. Oke, malam. Pak, langsung saja, apakah iDozer ini masuk kategori narkotika atau tidak? Tidak. Kenapa? Dari begitu BNN mendengar
kemudian mendapatkan pengaduan informasi dari masyarakat banyak sekali, kemudian tim-tim BNN, psikolog, dokter, kemudian lab, ngumpul jadi satu, diskusi, cari referensi sana sini, menyimpulkan bahwa itu bukan narkotik. Apa? Kenapa ini? Karena kan efeknya dikatakan hampir sama, memberikan efek yang sama seperti narkotika begitu. Kalau definisi narkotik kita lihat di dalam undang-undang narkotika, itu adalah zat, baik sintetis, semi-sintetis maupun tanaman yang bisa memberikan efek perubahan kesadaran, perubahan perilaku. Tapi kalau ini bukan zat, hanya dari stimulan suara yang disugestikan kepada manusia. Jadi bukan zat. Tapi kalau misalnya dari laporan di lapangan memang sudah banyak kasus korbannya gitu yang sendiri ini? belum terima. Belum terima. Ya, kita hanya menerima informasi aja. Oke, tapi kalau kita lihat nih Pak, ini kan mudah sekali diakses oleh dari segala umur bisa mengakses, kan ini anak-anak juga. Apa nggak ada konsiderasi untuk apa ya, untuk lebih awas gitu terkait iDozer ini? Ya, kita BNN hanya bisa memberikan himbauan agar masyarakat lebih waspada, tidak menyalahgunakan aplikasi ini. Gunakan aplikasi ini dengan cara-cara yang sehat, dengan cara-cara yang baik gitu. Kalau misalnya efeknya juga seperti narkotika gitu, misalnya ada addiction-nya, kemudian juga berpengaruh, bisa berpengaruh jelek kepada orang lain, merugikan orang lain. Apa ini Pak nggak ditelaah lebih lanjut lagi untuk mengkategorikan ini sebagai sesuatu yang terlarang? Kita melakukan tugas, melaksanakan segala sesuatu itu berhubungan dengan undang-undang, berhubungan dengan kebijakan, berhubungan dengan program, berhubungan dengan rencana strategis. Kita tidak bisa keluar dari koridor undang-undang. Oke, kita dengarkan ini pendapat masyarakat Pak terkait apa yang mereka tanggapan mereka soal iDozer ini. Berikut adalah informasinya. Setelah saya melihat aplikasi tersebut, nggak ada dorongan buat yang baik-baik Mbak. Di situ kita terbawa ke dalam lagu tersebut dengan halusinasi yang negatif, nggak ngedidik gitu. Kalau untuk Indonesia tersebut yang katanya negeri berbudaya kayak nggak pantas gitu. Netral ya, setuju atau nggak setuju, ya itu kan ada positif, ada negatifnya juga. Soalnya kalau positifnya ya berdampaknya tuh buat diri kita sendiri bisa jadi rileks karena dengan aplikasi itu. Tapi dampak negatifnya kan bisa berlebihan, mempengaruhi jadi berilusinasi, semacam kayak berkhayalan tinggi lah. Entah seperti apa khayalannya. Aku sih setuju, soalnya itu buat ngilangin stres juga ya. Buat positifnya juga itu bagus lah. Apa aja? Alasannya kenapa lagi? Ya buat ngilangin stres, ngilangin galau. Ngilangin galau Pak, tadi ada halusinasi katanya, aduh jelek banget deh nih gitu. Ini kalau misalnya dilihat mungkin memang tadi bukan narkotika tapi ya, kalau misalnya ada koordinasi nggak misalnya dengan Kominfo gitu untuk menelaah ini? Saya tadi pagi langsung komunikasi dengan Kominfo, dengan Pak Ismail Cawitu, menyampaikan soal ini. Terus Pak Cawitu mengharapkan kepada BNN agar memberikan kepastian kepada masyarakat, jangan biarkan masyarakat galau, sehingga dipastikan narkotik atau bukan. Sebelumnya memang kami sudah koordinasi dengan dokter, dengan psikolog, menyampaikan hasilnya seperti itu, bukan narkotik. Jadi bukan narkotik, dan apakah aman untuk digunakan untuk orang lain? Nggak berwenang kita menjelaskan. Saya berharap Kominfo segera melakukan pemblokiran, karena ini apakah ini dipandang negatif atau positif, silahkan Kominfo melakukan kajian akademis. Jadi lebih ke ranahnya Kominfo ya kalau ini ya? Ya. Oke, karena ini tadi kembali ke undang-undang. Kembali ke undang-undang, sesuai tugas pokok kita ya. Nah yang juga ada beredar nih yang terbaru nih Pak, tembakau cap gorila. Kalau ini sudah masuk sebagai narkotika? Tembakau gorila ini adalah semacam, menurut lab, ini semacam tembakau yang diberikan stimulan kanabinoid atau semacam ganja, tapi ini sifatnya adalah kanabinoid sintetik, memberikan efek halusinogen. Kasih halusinasi juga ya, oke. Ya. Ini masuk dalam 36 zat baru, di mana yang 18 dari 36 itu sudah terakomodir ke dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 13 tahun 2015, bahwa yang 18 sudah masuk menjadi hukum positif. Oke. 19 sampai 36 sedang didorong sampai saat ini. Oke, tapi untuk sampai saat ini sifatnya terlarang atau karena masih bisa dijual bebas? Kalau untuk tembakau gorila, kalau ini merusak kesehatan, maka dikenakan dengan Undang-Undang Kesehatan.
Oke, Ya, berarti undang-undangnya bukan undang-undang narkotika. Bukan di sini undang-undang ya? narkotik. Tapi kalau sudah masuk ke dalam lampiran undang-undang narkotik, ini akan menjadi bagian dari undang-undang narkotik. Nah, kalau Tapi BNN sifat kimiawinya menurut lab BNN itu narkotik. narkotik. Nah, ini nggak ada update-nya terus Pak supaya ini bisa masuk ke dalam narkotik dan akhirnya ada. Ya, sekarang sedang penegasannya berkomunikasi ya. begitu. Menurut Kaleb sudah beberapa kali komunikasi dengan staf-staf Kemenkes supaya ini menjadi bagian dari undang-undang narkotik. Kemudian juga karena ini dijualnya tadi online saja masih bisa Iya. didapat nih Pak ya. Ada nggak nih kerjasama juga misalnya dengan Kominfo lagi atau Oh dengan iya, iya. Kita pihak kita e-commerce. suka telepon-teleponan dengan Kominfo itu. Aha. Pak, ini Bu, apa agar ini. Tapi kita kan bukan eksekutor. Kita hanya mengusulkan, kita hanya menyarankan saja supaya apa eksekutor ada. Kan ini kan masalah elektronik. Kalau misalnya dilihat Pak ini korbannya sudah berapa banyak sih Pak ini yang menggunakan tembakau gorilla atau berapa banyak usernya lah Kita gitu? belum ada data yang rinci soal ini, sudah banyak masukan. Ini adalah hasil temuan dari para penyelidik dan penyidik baik yang dari Polri maupun dari BNN yang memberikan sampel-sampel itu kepada lab BNN. Tapi belum ada kayak jumlah usernya ini Oh, berapa belum, banyak? Apakah ini jenis baru yang lagi diminati oleh masyarakat misalnya? Seperti Ya itu? memang yang namanya bandar itu selalu memodifikasi bentuk dan cara supaya tetap eksis, supaya maksudnya begitu. Oke, jadi Ya. ini patut diawasi juga ya Harus Pak ya? diawasi, masyarakat juga harus mengawasi. Identifikasinya adalah harganya mahal daripada harga normal. Oke, Ya. baik Bapak Selamat Pribadi, terima Ya. kasih banyak sudah Monggo. bergabung bersama kami Humas dari BNN Oke, dan terima kita kasih. akan kembali saat lagi dengan trending pemberitaan yang lain. Apakah Anda siap warga negara Indonesia untuk bela negara? Nah, kalau Anda tidak siap, silakan angkat kaki katanya dari negara Indonesia. Kita akan kembali dengan informasinya sesaat lagi.